kita ini negara yang memang pro petani, akan fokus untuk mensejahterakan petani kita. Terjadinya peningkatan harga juga di pasar yang nantinya akan memberatkan konsumen, Mbak Iva. Masih seputar kabar gembira bagi petani padi dan juga jagung, HPP meningkat. Tetapi ternyata tidak hanya sebatas itu. Presiden Prabowo dalam meratas kemarin di akhir tahun ternyata juga menaikkan HPP beras sebesar Rp1.000. Hal ini tentunya wajar ya, jika HPP gabah naik maka produk selanjutnya yang dihasilkan dari gabah ini berupa beras juga akan naik. Maka dalam ratas kemarin pada akhir tahun juga ditetapkan menjadi Rp1.000. Tetapi adakah dampaknya atau apa saja sih dampaknya ketika HPP gabah, jagung dan juga beras ini dinaikkan? Sesuai dengan kebijakan pemerintah yang terbaru ya untuk menaikkan harga gabah dan juga HPP beras begitu, seperti apa Anda akan melihat hal ini, kebijakan ini akan berpengaruh kepada pergerakan harga di tingkat konsumen ke depannya, Eka? Oke, dengan meningkatnya HPP untuk gabah dan beras dari 6.000 menjadi 6.500 lalu beras 11.000 ke 12.000 ini sebetulnya memberikan efek yang baik terutama untuk petani, karena pemerintah menunjukkan bahwa kita ini negara yang memang pro petani, di mana menggaungkan bahwa kita akan fokus untuk mensejahterakan petani kita. Namun efek lainnya memang bisa memungkinkan terjadinya peningkatan harga juga di pasar yang nantinya akan memberatkan konsumen, Mbak Iva. Untuk yang pertama tentunya ini akan menjadi dampak yang baik ya bagi para petani, baik itu petani padi maupun petani jagung. Efek lainnya ataupun dampak lainnya tentunya juga akan terjadi kenaikan harga di pasaran ataupun di tingkat konsumen. Di satu sisi juga seperti apa ini akan berpengaruh kepada tren kenaikan harga beras di sepanjang tahun ini? Oke, untuk di sepanjang tahun baru ini, kenaikan ini dengan meningkatnya HPP beras kita akan mempengaruhi harga di pasar juga, namun juga ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi peningkatan ini, Mbak Iva, seperti anomali cuaca juga ada, lalu juga kita nantinya akan ada kebijakan untuk stop impor. Nah, namun ini justru juga menunjukkan bahwa kita ini negara yang sudah mulai berani untuk mengambil step ke depannya agar kita segera bisa mencapai swasembada pangan nantinya di 2027. Gitu, Mbak Eva. Oke, baik. Dan di satu sisi ketika kita melihat mungkin efek baiknya ya kepada para petani beras sendiri, petani padi sendiri, seperti apa ke depannya, Eka? Oke, dengan meningkatnya HPP ini tentunya ini dapat memotivasi petani kita ya, Mbak Iva. Karena nantinya dengan diterapkannya regulasi untuk penyerapan hasil produksi dari petani kita, juga HPP yang meningkat, tentunya ini bisa nantinya memotivasi untuk regenerasi petani. Memang ini bukan sebuah isu besar sih sebelumnya, Mbak Iva, namun ini menjadikan intinya adalah sebuah motivasi sih untuk petani kita. Dan seperti yang di tahun sebelumnya dengan peningkatan HPP dan juga NTP petani, memang selaras dan seimbang, namun dengan meningkatnya juga harga-harga lainnya, harus ditutup dan dibantu dengan penyerapan yang sesuai, begitu Mbak Eva. Oke, baik. Nah, di satu sisi satu lagi mungkin akan berdampak juga ya ketika pemerintah untuk mulai tahun ini akan stop impor, terutama untuk bahan pangan berupa beras. Nah, efeknya pastinya nanti akan terjadi lonjakan harga di pasaran ataupun di tingkatan konsumen. Tetapi harapan kita semua bahwa efek itu nanti juga akan ada regulasi lain yang mengatur dan segera saja oleh pemerintah ini akan diberlakukan. Agar apa? Petani ya bisa menikmati harga yang tinggi ini meskipun hanya Rp500 per kilogram. tadi ya selain dinamika dengan kebijakan terbaru di dalam negeri, ada juga kebijakan lain yang diambil oleh pemerintah saat ratas 30 Desember kemarin, yaitu adalah berkaitan dengan pemberhentian impor beras di sepanjang tahun 2025. Seperti apa dari Eka sendiri melihat berkaitan dengan kebijakan ini? Apakah memang kita sanggup ya, artinya memang secara stok di dalam negeri ini sudah berkecukupan? Iya. Untuk di akhir 2024 sendiri kemarin kita untuk stok beras kita itu sudah hampir mencapai
9 juta ya, 8 juta ton ya. Itu sebetulnya cukup banyak, dan dengan diberhentikannya impor ini tuh menunjukkan kalau kita itu sebetulnya memang negara yang mampu Mbak, baik dari SDA-nya maupun dari SDM-nya. Kita punya air yang cukup, kita punya lahan yang cukup, dan petani kita ini kita mampu untuk memberikan dan membekali teknologi yang memadai begitu. Nah, dengan diterapkannya untuk pemberhentian impor juga harus diseimbangi dengan produksi kita juga harus semakin didorong begitu. Nah, sejauh ini memang kita sudah mengadakan penambahan untuk lahan panen, lahan tanam ya, yang seperti di Kalimantan Selatan kemarin terakhir sudah 500.000 hektar besarnya. Itu nantinya jika semuanya sukses dan lancar, sinergi dari teknologi juga regulasinya, lalu juga irigasi kita memadai, itu kita bisa panen hingga 2,5 juta ton beras. Jadi sebetulnya dengan di stopnya impor ini adalah sebuah gebrakan yang berani dan juga sangat baik untuk negara kita ke depannya, karena kita dapat akhirnya berani ini untuk melangkah menuju swasembada pangan di tahun 2027 nanti. Oke, baik. Nah, secara hitung-hitungan untuk produksi domestik kita, kemudian juga dengan konsumsi domestik kita seperti apa, Ga? Untuk konsumsinya, jadi di awal tahun ini kan memang direncanakan untuk adanya bantuan beras 10 kilo. Namun juga ada, selain itu juga ada untuk rencana yang tadi impor itu diberhentikan. Nah, sejauh ini memang di awal tahun ini kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah permulaan, di mana memang it takes time, proses ini memang tidak bisa langsung instan kan, karena untuk kita menerapkan teknologi yang baru, juga untuk proses irigasinya yang bisa meningkatkan indeks pertanaman ini juga membutuhkan waktu. Sebetulnya ini harus kita bisa menilainya dengan waktu sih Mbak Iva nantinya. Apakah ini sesuai dengan rencana kita, apakah eksekusinya lalu juga distribusinya memang sesuai dengan yang direncanakan. Oke. Nah, terkait dengan keputusan bahwa pemerintah mulai tahun ini stop impor, ini merupakan langkah yang sangat berani. Karena apa? Tentunya nanti produksi berapapun yang dihasilkan oleh petani akan dibeli oleh pemerintah untuk menyukupi pasokan bahan pangan di Indonesia. Tetapi apakah ini nanti akan berlanjut? Ya, harapan kita semua pastinya ini akan berlanjut dan berjalan ya. Mengingat bahwa ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia stop impor bahan pangan terutama beras. Bahkan para peneliti pun juga masih belum mengiyakan bahwa ini bisa berjalan dengan lancar. Yang bisa menjawab hanya waktu. Berarti kita ya harus sabar menunggu apakah nanti regulasi ini akan bertahan terkait dampak-dampak yang diakibatkan oleh regulasi ini. Baiklah sahabat Tani Indonesia, bagaimana komentar Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Tinggalkan ya pendapatnya apa saja, silahkan tinggalkan di kolom komentar.